Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. نويت التعلم والتعليم والمذاكرة والتذكرة والنفع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في عبادة الله وسنة رسوله والزيادة على الخير وتوجه الله مرضاته وتوبه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد كل حرف كتب السبب للآبدين وظهر الداهرين. فقال المصنف قاضي أبي شجاع أحمد بن حسين بن أحمد الأصفهاني رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين قال: الزكاة إلى قوله فصل: تجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء. Sekarang kita akan masuk pembahasan tentang zakat fitrah. Namakan zakat fitrah bukan orang yang tadinya puasa di bulan Ramadan berbuka, selesainya buka dari puasa di bulan Ramadan. Dan zakat fitrah ini juga disebut sebagai zakat badan. Bagaimana harta seorang itu zakatnya, ada parasitnya, begitu juga dengan tubuh kita. Bagaimana cara menghilangkan parasit? Bagaimana cara menghilangkan kotoran yang ada di tubuh kita? Dengan cara membayar zakat. Zakat fitrah hukumnya wajib. Ulama bahwasanya zakat fitrah itu hukumnya beberapa syarat seseorang itu diwajibkan untuk membayar atau menunaikan zakat fitrah. Sebutkan dalam kitab syarat yang pertama ada al-Islam, seorang yang muslim. Wa bi ghurubi syams min akhir yaumin min syahri Ramadan. Dan waktunya masih tersisa, yaitu sejak terbenam matahari di akhir daripada bulan Ramadan. Wa wujudul fadli min qutihi wa quti 'iyalihi fi dzalikal yaum. Dan adanya kelebihan harta nafkah untuk dirinya atau orang yang dia tanggung nafkahnya. Inilah orang-orang yang wajib untuk membayar zakat fitrah. Pertama, dia seorang yang muslim. Seorang yang kafir tidak wajib bayar zakat fitrah. Kedua, dia seorang yang bayarkan atau menunaikan zakat itu di waktu yang masih tersisa untuk membayarkan zakat. Terakhir di bulan Ramadan. Kelebihan harta yang punya untuk hari itu dan esoknya, yaitu di hari ini, bagi dia pribadi, bagi mereka yang ditanggung nafkahnya. Misalnya kita sebagai seorang kepala keluarga,
Orang kepala keluarga punya berapa orang anak, misalnya punya 4 orang anak, 1 istri, maka yang ditanggung nafkahnya itu berarti 5 orang. Cukup dia gunakan untuk kebutuhan selama itu untuk 5 orang dan untuk dirinya ada yang lebih, itulah mereka yang wajib menunaikan zakat fitrah. Kemudian wa yuzakki an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuh. Wajib dia membayarkan zakat untuk dirinya, untuk orang yang dia tanggung nafkahnya, muslimin, pada orang-orang yang muslim. Seperti tadi, misalnya dia menanggung nafkah orang anak dan 1 orang istri, maka nanti dia wajib menanggung atau membayarkan, menunaikan zakat mereka. Minqut baladi, sosok daripada makanan pokok di daerahnya. Wa qadruhu 5 arqal wa thuluthun bil iraqi, yang setara dengan 5 ritil, 5 sepertiga ritil kalau diukur dengan ukuran Irak. Jadi zakat fitrah, bicara masalah zakat fitrah, berbicara masalah waktu-waktu berkaitan dengan membayar zakat fitrah. Ada waktu diwajibkan. Jadi waktu yang diwajibkan yaitu sekiranya orang itu mendapati bagian akhir daripada bulan Ramadan, bagian awal daripada bulan Syawal, yaitu tadi yang kita sudah sebutkan, ketika terbenamnya matahari. Jadi itu wajib. Dan dia syarat untuk wajib membayar zakat ketika itu. Halnya misalnya ketika hampir azan maghrib malam itu, ya kan, misalnya tanggal 30 Ramadan hampir azan malam itu, maka nanti ketika harta yang dia miliki dan cukup atau pas-pasan hanya untuk dan orang-orang yang dinafkahi di waktu itu, nah, kalau seperti itu kejadiannya, maka tidak wajib membayar zakat. Kenapa demikian? Karena dia tidak memenuhi syarat, karena tidak ada harta yang lebih untuk dia gunakan untuk bayar zakat ketika itu. Makanya dikatakan wajib membayar zakat kalau dia itu punya kelebihan harta untuk dirinya dan orang yang ditanggungnya di hari terakhir bulan Ramadan dan ketika waktu terakhir, yaitu terbenamnya matahari di tanggal 30 dan hampir masuknya malam Idul Fitri. Ya. Kemudian ada waktu yang afdal, ada waktu fadilah. Waktu fadilah membayarkan zakat fitrah yaitu di hari Id. Di hari Id setelah terbitnya fajar dan sebelum didirikannya sholat Id, itu afdal. Jadi setelah azan subuh kita serahkan zakat fitrah sebelum dimulainya sholat Id, itu waktu fadilah. Kemudian ada waktu yang dibolehkan, jadi jawaz. Kapan itu? Yaitu ketika sejak masuknya bulan Ramadan. Sampai kapan? Sampai hari raya. Itu waktu yang dibolehkan. Ada waktu yang makruh kita membayarkan zakat fitrah, yaitu ketika sholat Id, setelah didirikannya sholat Id sampai terbenamnya matahari di waktu Fitri, di hari Idul Fitri. Nah, kecuali kalau ada masalah.
kita menunggu orang yang berhak menerimanya. Tidak ada ketika itu orang yang menerima kita punya zakat fitrah, kita membayarkan, tapi tidak ada orang yang menerima sampai akhirnya didirikan sholat id. Kita sholat id dulu. Selesai sholat id, azan zuhur, belum juga ada yang berhak untuk menerima. Setelah asal baru ada orang yang fakir. Baru di situ kita bayarkan zakat, maka itu hilang kemakruhan. Jadi karena ada maslahat yang tadi, tidak ada yang berhak untuk menerima. Kemudian ada waktu hurmah. Jadi waktu hurmah berarti tidak termasuk hitungan zakat fitrah, berarti masuk sedekah biasa. Yaitu setelah habisnya hari raya Id. Jadi ditakhir sampai habis hari Id, jadi tanggal 2 Syawal, jadi tanggal 2 Syawal tidak dibayar, maka tidak termasuk hitungannya zakat fitrah, tapi sedekah. Kalau ada uzur dia nggak ada, ketika itu tidak ada yang mau dipakai untuk membayar zakat fitrah, maka kalau yang uzur seperti ini dia nggak dosa. Kan ditolak tapi dia tidak dosa karena uzur, karena dia nggak punya. Nah, tapi kalau zaman sekarang ini biasanya mereka yang kurang mampu itu biasanya malah jadi lumbung penerimaan beras, ya kan? Malah mereka itu banyak yang terima beras. Jadi kalau kita hitung-hitung, kayaknya zaman sekarang ini, khususnya kita yang di sini itu rata mampu untuk mengeluarkan atau menunaikan zakat fitrah. Hanya saja itu barangkali mungkin kita nggak punya dulu sampai hari Id baru ada yang menyerahkan. Kita hari Id itu kita dianggap mampu, maka di situ kita nyerahkan. Kadar yang kita serahkan itu seperti dikatakan tadi 1 sok, atau kalau ukuran kita itu 2,75 kilo kira-kira. Daripada makanan pokok, kalau kita di Indonesia makanan pokoknya beras. Kalau di daerah-daerah timur bisa jadi sagu, ya. Kalau di Arab gandum. Jadi tergantung makanan pokoknya apa. Nah, itu yang kita serahkan. Pakai uang boleh nggak? Boleh nggak pakai uang? Boleh nggak? Arab dengan bayar zakat fitrah mirip apa kan? Ada. Arab boleh nggak pakai uang? Jadi menurut Imam Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i itu nggak boleh pakai uang. Tapi mereka yang pakai uang berarti taklid kepada mazhabnya Imam Abu Hanifah. Akan tetapi perlu kita ketahui, dalam mazhab Abu Hanifah itu yang wajib itu lebih, bukan seperti kita 2 sekian kilo itu. Kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu nyampe ukurannya itu 3 atau 4 kilo. Jadi harus kita lebihkan harga berasnya sampai kadar 4 kilo yang kita bayarkan. Kalau kita taklid, itu dende kita taklid bagian gampangnya doang. Jadi semuanya seperti yang batal wudhunya ketika ihram menunaikan ibadah haji, itu kan sulit, bersentuhan dengan perempuan sulit, akhirnya taklid ke Imam Malik. Nah, jangan taklid hanya ketika itunya saja. Jadi bagaimana wudhu versinya Imam Malik, mazhab Imam Malik, kalau kita kerjakan juga dalam bab itu, semua yang berkaitan di bab itu harus kita ikuti imam yang kita taklid. Nah, sama seperti ini, kita bayar zakat pakai uang, taklid ke Imam Abu Hanifah. Jangan hanya pakai uangnya saja, tapi lihat ukurannya bagaimana, siapa yang berhak, bagaimana cara memberikannya. Jadi semuanya menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Dendek ukurannya itu mazhab Imam Syafi'i, ini itu Imam Abu Hanifah, anggut ini. Harus kalau bertaklid semuanya, semua yang berkaitan di yang bab yang kita kerjakan itu. Nah, kemudian
seorang yang anak-anak ini boleh dia dibayarkan zakatnya oleh orang tuanya. Begitupun seorang istri boleh dibayarkan zakatnya oleh suaminya tanpa izin. Tapi kalau dia sudah besar anaknya, harus ada izin. Kalau tidak ada izin berarti namanya zakat tersebut. Artinya si anak ini harus bayar lagi nanti, harus menunaikan lagi. Karena dia sudah besar, sudah bukan wajib lagi ditanggung nafkahnya. Yang masih wajib ditanggung seperti istri, seperti anak-anak masih belum balik, misalnya itu tidak perlu izin. Langsung aja dibayarkan zakatnya, tidak masalah, sudah sah, sudah. Tapi kalau dia masih belum balik, kalau dia sudah balik, sudah besar, harus izin dulu sama anak itu, paling tidak kasih tahu. Ini anak membayarkan zakat buat ini. Sudah ada izin baru dibayarkan. Jadi harus dikasih tahu dulu kalau anak itu sudah besar. Itu berkaitan dengan zakat fitrah ya. Baru setelahnya kita masuk pembahasan mereka atau golongan yang berhak menerima zakat. Ada pertanyaan masalah zakat fitrah? Ya. Karena ini setiap tahun kita lakukan, harus paham. Setiap tahun kita ya ini terutama yang sudah dewasa ini tanya orang tuanya, ini tidak bayarkan zakat sama itu perlu diperhatikan karena bayar zakat itu wajib. Fitrah ke si A misalnya ini iya si C iya berarti beras kan ada beras yang punya dia mau fitrah yang ini mana sebenarnya nggak masalah yang penting sudah diterima. Jadi kalau sudah diterima berarti itu haknya dia, mau diapakan terserah. Tapi kalau belum diterima itu yang muskilah, yang bermasalah, yang namanya terima harus diterima dulu. Wah benar jelas masalah zakat fitrah. Jadi intinya zakat fitrah itu pertama waktu pembayaran harus perhatikan jangan sampai lebih dari hari raya Id. Jadi minimal di hari raya, di waktu hari raya itu dari awal Ramadan sampai hari raya. Yang afdal ya itu di akhir-akhir itu afdal. Orang yang masih jadi itu waktunya, kemudian ukurannya berapa. Jangan lupa niatnya. Niat itu dalam hati, tidak perlu disebutkan. Nah ini ya zakat. Maksudnya nanti apa namanya? Memang biasa seperti itu, tidak bisa tersinggung dengan misalnya. Ini zakat. Tersinggung nggak kita? Tidak biasa. Yang penting nggak tersinggung aja. Ini kalau nggak tersinggung masalah. Zaman sekarang memang orang itu kalau dikasih sumbangan senang ya. Biasanya perjalanan biasanya kan non mati. Iya, ada yang biasa ini perjalanan. Fidyah dengan zakat lain. Jadi fidyah itu orang yang tidak puasa diganti dengan fidyah lain ya, fidyah dengan zakat lain ya. Dengan mati dah tidak fidyahin zakat perjalanan. Ya, nanti itu dibuat puasa. Jadi masalah fidyah nanti kita bahas di masalah puasa. Jadi beda ya fidyah dengan zakat lain. Fidyah itu bayar
ganti daripada orang yang tidak puasa. Misalnya orang yang sakit, yang sudah tidak mampu untuk puasa karena uzur, karena sudah tua, dia lingsir misalnya ini, itu bayar fidyah. Atau orang yang hamil, nanti ada kondisi tertentu, kalau kehamilannya takut sama anaknya bagaimana, nanti dibuat di puasa ada gitu. Yang jelas beda ya, fidyah sama zakat beda ya. Baik. Nah, sekarang kita akan bahas masalah mereka yang berhak untuk menerima zakat. Jadi yang menerima zakat itu adalah yang disebutkan dalam Al-Quran. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafah qulubuhum fil riqab wal gharimin sabilillahi wa sabil. Jadi itu golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Pertama, fuqara, fakir. Orang yang fakir. Siapa itu orang yang fakir? Orang yang fakir itu yang tidak ada harta, tidak ada pekerjaan sama sekali. Dia punya harta, dia punya pekerjaan, tapi penghasilannya kurang dari setengah yang dia butuhkan. Misalnya, normalnya orang sebulan berapa butuhnya? Banyak sekali gitu. Ya untuk cukup untuk hidup gitu loh. Nek pulsa itu kelebihan lebih cukup untuk makan. Anggaplah sejuta ya, anggaplah sejuta, bayar listrik segala macam kan, butuh lampu, butuh air. Anggaplah 1 juta. Nah, kalau ada orang penghasilannya itu misalnya 400.000, di bawahnya setengah, itu orang yang fakir. Setengah, lekan kebutuhannya. Butuhnya 1 juta, berarti setengahnya 500.000. Penghasilannya hanya 400.000, berarti dia fakir. Kedua, masakin, orang yang miskin. Miskin ini orang yang penghasilannya itu dari setengah yang dia butuhkan, tapi nggak nyampe dari apa yang dia butuhkan. Misalnya dia butuh 1 juta, hasilnya 700.000, setengah kan? Ini dari setengah. Jadi ini miskin. Hasilnya pas-pasan, namanya apa ya? Berarti orang mampu. Kita ingin tenang diri, termasuk orang fakir, apa orang miskin, apa orang mampu, apa orang kaya. Kalau penghasilannya sama dengan apa yang dibutuhkan, berarti mampu. Kalau lebih dari yang dia butuhkan, berarti kaya. Kan? Kalau orang kaya berarti sedekah. Kan teman-teman terima sedekah kan? Sumbangan itu hobi. Hasilnya misal dibutuhkan apa enggak? Yang di store itu misalnya apa, motor kan? Ya, berarti di sini ada bidere. Ya, berarti enggak apa namanya di bawah kebutuhan kan? Pokoknya itu sendiri, misalnya berapa yang dibutuhkan ketika itu, kalau kurang dari setengah berarti fakir, kalau lebih dari setengah berarti miskin, kalau pas berarti mampu. Berarti lalu datang ya, berarti setiap waktu itu berubah-ubah statusnya. Misalnya di bulan ini dia fakir, bulan depan dia miskin, misalnya bulan depannya mampu. Tapi sekali dapat cukup untuk setahun, nah itu sama aja, ya kan? Sekali dapat cukup untuk setahun, tapi malah digunakan ke hal yang lain, berarti salah siapa?
Jadi itu perbedaan antara fakir dengan miskin. Kemudian yang ketiga, golongan yang berhak menerima zakat adalah amil. Itu amil itu dia yang percaya oleh pemerintah atau badan lazis atau baznas, pokoknya bagian yang ngurusi zakat, namanya amil. Untuk mengambil zakat, dia yang mengambil zakat ke orang-orang kaya, kemudian dibagikan kepada mereka yang berhak menerima zakat. Itu namanya amil. Jika si amil ini tidak ada gaji, dia berhak menerima zakat. Dia ada gaji, misalnya ada gajinya. Kalau sekarang amil ada gaji nggak? Ada kalau pegawai itu. Kalau sudah ada gaji maka nggak perlu menerima zakat. Amil yang nggak ada gaji, dia berhak untuk menerima zakat sekalipun dia kaya. Dia menerima. Yang keempat, al-mu'allafati qulubuhum, yang hatinya itu sedang lemah. Menurut mazhab Syafi'i ada 4. Pertama adalah orang yang baru masuk Islam dan ini masih lemah. Ini berhak dia menerima zakat. Mu'allaf menerima zakat. Kemudian yang kedua, kepala suku, karena dia itu punya warga. Kiranya kalau kita kasih zakat kepada kepala suku itu, nanti dia bisa mengajak warganya itu masuk Islam. Juga berhak dia menerima. Yang ketiga, mereka yang memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat juga berhak. Mereka yang memerangi pemberontak. Dulu kan dulu zamannya para Khulafaur Rasyidin banyak pemberontak. Mereka yang berperang memerangi pemberontak, termasuk memerangi orang kafir, itu juga menerima zakat. Yang kelima, riqab ini maksudnya budak. Budak yang bagaimana? Budak yang mukatab. Itu budak mukatab, budak yang dia itu bisa membayar dirinya sendiri supaya merdeka. Misalnya si A budak, dia sama majikannya, kalau ente mau merdeka, ente bayar sama anak 10 juta, maka dia mukatab. Dia terima zakat supaya apa? Supaya dia bisa dengan uang zakat itu bisa dia untuk membayarkan kepada tuannya supaya dia merdeka. Juga termasuk yang berhak menerima zakat, budak mukatab. Yang ke-6, gharimin. Ini siapa? Mereka yang punya hutang. Punya hutang sesuatu tidak ada unsur maksiatnya. Untuk menjudi, untuk berbohong. Apakah dia berhak menerima zakat? Tidak berhak. Yang hutang itu adalah untuk sesuatu yang ada unsur maksiatnya. Misalnya apa yang tidak ada unsur maksiat? Misalnya berhutang untuk memenuhi nafkah, berhutang untuk membangun masjid, berhutang untuk bikin madrasah, untuk mendamaikan 2 orang yang bersengketa, misalnya. Berhak mereka berhutang ini menerima zakat. Tujuh adalah ilah, dia orang yang berperang. Orang yang berperang tapi tidak ada gaji, benar-benar murni berperang. Orang dulu ya. Kalau sekarang tentara sekarang kan sudah ada ininya, ada gajinya. Mereka yang dimaksud di sini adalah berperang tapi tidak ada gaji dari pemerintah. Benar untuk menegakkan agama Allah, tidak mengharapkan apa-apa. Nah ini mereka berhak menerima zakat. Dan yang terakhir Ibnu Sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan, dia musafir, misalnya di sini dia mau pulang ke rumahnya tidak ada uang, singgah di masjid ini, mau pulang tak punya uang, maka boleh dia itu menerima
Itu 8 golongan yang berhak menerima zakat. Wa tudfa'u zakatu ila al-asnaf as-samaniyah alladhina dzakarahum Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Dibayarkan zakat itu kepada 8 golongan mereka yang berhak yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Jadi sedekah di sini ya zakat ya, maksudnya sedekah yang wajib itu kepada seorang yang fakir, seorang yang miskin, dan amilnya, dan mereka yang mu'allaf. Kemudian kepada seorang budak yang mukataf tadi kita sebutkan. Dan mereka yang punya hutang sabilillah, dan mereka yang berperang di jalan Allah, wa ibnis sabil, dan mereka yang usaha, wa ila man yujad minhum, dan kepada mereka yang orang yang ditemui termasuk dari golongan yang 8 ini. Cara membaginya adalah boleh kita itu serahkan ke pemerintah kalau kita itu yakin pemerintah itu seorang yang adil. Ada amil zakat kan, lazis, baznas, apa segala macam kan banyak sekarang. Nah, kalau kita percaya kepada mereka, afdal kita serahkan kepada mereka. Mereka baginya gimana? Kalau yang bagi itu pemerintah, maka harus rata semua. Semuanya golongan yang disebutkan itu harus rata. Bagaimana kalau seandainya ada satu golongan yang nggak ada? Sekarang kan budak netara mungkin kan? Maka dikurangi yang satu golongan ini, berarti dibagi 7. Kan kalau pemerintah yang bagi harus rata, berapa orang jumlahnya itu. Misalnya orang fakirnya berapa, miskinnya berapa. Yang lebih utama siapa? Mereka yang fakir, mereka yang miskin. Sesuai ada urutan di ayat ini. Kalau kita bagi sendiri berarti nggak perlu amil kan? Berarti amil kenara lah, karena itu mesak sih. Bagi sendiri minimal 3 golongan atau 4 golongan. Seorang yang fakir, seorang yang miskin, seorang yang berhutang. Karena itu yang banyak sekarang. Kita cari orang yang fisabilillah sudah jarang, sulit kita temukan. Masuk orang yang musafir sekarang kan modern udah pasti. Orang yang traveling itu pasti orang kaya kan. Beda zaman dulu ya. Musafir Nino kadang-kadang tidak diperhitungkan bakalan berapa dia keluar dana, tidak diperhitungkan, sehingga banyak dulu itu musafir yang tak bisa pulang lagi karena kehabisan bekal. Kalau zaman sekarang sudah Masya Allah, sudah tiket aja bolak-balik sudah sekarang. Nah, jarang kita temukan musafir. Budak apalagi udah tidak ada budak. Nah, berarti tersisa ini mu'allaf. Nah, mu'allaf juga kadang-kadang agak jarang sih sebenarnya mu'allaf, walaupun ada jarang. Biasanya mereka kalau udah mu'allaf, keimanan mereka kuat. Kalau zaman dulu kan untuk menarik hati mereka, akhirnya mereka diberikan bagian untuk menerima zakat. Berarti tersisa ini aja, orang yang fakir, orang yang miskin, kemudian mereka yang punya hutang. Kalau amil jelas itu kalau kita serahkan ke lazim atau baznas. Dalam pembagian zakat ini banyak khilaf antar ulama, khususnya di mazhab kita Imam Syafi'i. Ada 3 fatwa yang dia itu fatwa ini yang sering digunakan tapi menyalahi pendapat-pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, karena ini yang lebih pas kalau zaman sekarang. Apa itu? Yang pertama, boleh memindahkan dari daerah ke daerah yang lain.
Menurut pendapat yang kuat tak boleh. Misalnya yang di Indonesia atau misalnya yang di Lombok yang ini. Kalau fatwa ini boleh kita serahkan ke daerah lain. Ada lagi kedua, itu dibolehkannya zakat hanya kepada satu golongan saja. Karena kita khususkan kepada para fakir. Tapi menurut pendapat mazhab Syafi'i yang kuat itu harus matang. Boleh juga kita menyerahkan ke satu orang. Lalu itu punya zakat. Cuma sedikit. Kita itu 1 juta. Bagi-bagi nanti cuma 10.000 sih dengan kan. Jadinya. Nah, maka boleh kita cari sasaran yang paling berhak siapa. Di daerah itu yang paling butuh kepada dana itu siapa? Boleh kita serahkan semuanya kepada satu orang itu. Zakat ini sebenarnya seperti yang sudah kita katakan, seandainya jalankan betul, insya Allah tidak ada orang yang bakalan minta, tidak ada ceritanya kaum muslimin yang tidak mampu, yang miskin tidak ada, apalagi yang fakir. Apa? Karena mereka yang fakir, mereka yang miskin itu dikasih modal. Di zakat yang diberikan itu modal yang cukup untuk mereka berusaha. Misalnya kita tanyakan, kita survei dari A, B, C, kita tanya si A ini dia butuh modal berapa, mau usaha apa. Tanya yang B juga begitu, dia punya kemampuan apa, butuh modal berapa, kita kasih mereka berapa yang dibutuhkan, sehingga tujuannya adanya zakat ini sehingga di tahun depannya mereka bukan lagi yang menerima zakat, tapi mereka yang sudah mampu dan wajib untuk menggunakan zakat. Yattafiru ala aqal min thalathatin min kulli sinfin illa al-amil, dan tidak boleh memberikan daripada 3 orang dari setiap golongan itu kecuali amil. Amal zakat si kolektif, misalnya Marahantul Aziz atau Baznas, dia akan mengumpulkan zakat-zakat orang-orang sehingga jadi besar. Harus banyak yang menerima, minimal seluruh. Ini seorang amil ini bisa jadi 1 atau 2 orang, perlu banyak. Dia menyeluruh se-Indonesia misalnya kan, nah itu besar, skala besar. Wa khamsatun la yajuzu dafuha ilaihim. Nah, kemudian ada 5 golongan yang tidak boleh untuk menerima zakat. Yang pertama al-ghani, orang kaya. Bimalin atau kasbin, baik kaya karena harta atau kaya karena dia punya usaha. Kecuali yang kita sebutkan tadi ya, misalnya mereka yang dia sebagai pegawai zakat itu boleh dia menerima sekalipun dia kaya. Wal abd dan budak, kecuali budak mukata yang tadi kita sebutkan. Wa Banu Hashim wa Banu Muttalib. Nah ini Banu Hashim dan Banu Muttalib, keturunannya Nabi. Kalau zaman sekarang itu para habaib. Kenapa para habaib tidak dibolehkan menerima zakat? Karena Nabi pernah dulu kejadian Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain itu makan kurma yang dari zakat. Sama Nabi disuruh jadi temannya jarinya Nabi supaya dimuntahkan. Nah, di situ Nabi bersabda, ini adalah harta-harta yang berasal dari kotoran harta orang-orang. Jadi kita itu tidak berhak. Nah, dari situ dibuat dalil sama para imam, para ulama, bahwasanya keluarga Nabi itu tidak boleh menerima. Kemudian ada alasan kedua. Alasan kedua apa? Karena keluarga Nabi itu dulu mendapatkan 1/5 dari harta rampasan. Jadi dulu kalau ada perang, misalnya dapat kita satu negara itu nyerang satu daerah, kemudian ada harta-harta yang di situ. Karena zaman dulu orang perang itu dibawa harta-harta dibawa, sehingga nanti yang kalah dapat ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan. Nah nanti membagikan harta rampasan itu 1/5-nya dikasih kepada keluarga Nabi. Jadi itu alasan kenapa kok tidak dibolehkan keluarga Nabi itu menerima. Tapi kalau zaman sekarang ada ulama yang
berpendapat sekarang sudah boleh keluarga Nabi dari zakat. Kenapa demikian? Karena yang 1/5 itu sudah tak ada. Karena dalam kaidah di mazhab Imam Syafi'i, jika salah satu dari dua alasan itu sudah tak ada, maka sudah hilang ketidakbolehannya. Asalnya tidak boleh. Yaitu dalam mazhab Imam Syafi'i seperti itu. Tapi lebih pasnya kalau kita mengasih zakat ke para habaib, kita tanya dulu, barangkali dia warok kan? Barangkali dia tidak mau mengikuti Rasulullah. Tanya dulu ini zakat mau diterima kan? Kalau nggak diterima ya jangan dikasih. Tapi kalau diterima itu paling amannya untuk para habaib keluarga Nabi. Wal kafir dan orang kafir. Wa man talzamul muzakkina faqatuhu la yatauha ilaihim bismil fuqara wal masakin. Dan mereka yang wajib dinafkahi. Kita punya adik saudara atau kita punya anak. Apakah kita itu bayar zakat kepada mereka boleh atau tidak? Nah, tergantung. Kalau mereka itu tanggungan kita, maka tidak boleh kita kasih atas nama zakat. Makanya kadang-kadang orang kaya itu dia punya saudara tak diperhatikan, malah yang lebih jauh dia dikasih. Padahal yang paling berhak, yang paling afdal itu kepada keluarganya itu. Jadi perhatikan dulu keluarganya, jangan kasih yang lebih jauh. Nah, itu kadang-kadang orang salah. Akhirnya keluarganya tetap aja miskin. Sudah nggak dikasih sama dia, orang-orang juga bakalan sulit ngasih karena ngiranya, oh ini kan dia punya saudara orang kaya, pasti udah dikasih sama orang kaya. Akhirnya dalam dia memang kasihan. Nah, maka yang paling bagus kalau kita memberikan sesuatu kepada keluarga kita dulu yang tidak mampu. Kalau sudah tidak ada, baru kita ke tetangga. Nggak ada tetangga, baru yang lebih jauh. Jangan langsung sumbangkan ke sesuatu yang lebih jauh. Nah, lihat dulu sebelah kiri kanan kita. Bahkan nanti dalam masalah sedekah ada sedekah yang wajib. Sedekah kan sunnah. Ini sedekah wajib. Apa itu? Memberikan makan kepada mereka yang tidak mampu makan dan tidak ada lagi yang mampu memberikan kecuali dia, maka jadi wajib. Misalnya satu kampung ini ada satu keluarga yang dia nggak bisa makan, dan dalam satu kampung tidak ada yang punya harta lebih kecuali dia, maka dia yang wajib untuk memberikan makan orang yang tidak tidak mampu tadi. Itu sedekah wajib. Sebenarnya kita itu hidup sebagai seorang manusia itu harus memperhatikan kiri kanan kita, depan belakang, tetangga kita itu baik sendiri. Allah